Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Terima kasih buat ibu-ibu, wakil kepala sekolah serta ibu guru yang hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan pada hari ini, sehingga kami di sini calon guru penggerak angkatan 11 bisa melaksanakan kegiatan destinasi budaya positif. Sholawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan alam kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik ibu guru yang berbahagia pada hari ini, sebelum kita melanjutkan destinasi budaya positif CDP kami pada hari ini, saya mempersilahkan untuk Bapak Isa untuk menyampaikan doa terlebih dahulu. Kepada Bapak Isa, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ibu gubernur ketua acara yang memberikan kesempatan pada hari ini untuk menerima pada soal, dan saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan sejawat yang telah hadir pada program kami, itu memberikan pemahaman tentang pengalaman positif yang kami adalah para calon guru penggerak angkatan 11. Mudah-mudahan program yang kita laksanakan ini dapat dukungan yang baik dan positif di sekolah, yang kita diberikan pelajaran dan kebutuhan bagi kami untuk menyelesaikan program ini. Hari ini kita sama-sama mengawali doa sebelum acara kita mulai dengan kita awali istighfar. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan musafirin, hamdan na'imin, hamdan ya'matu wa yukafiru ma'adiyah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina anfusana wa lam taghfir lana warhamna wa kunna minal khasirin. Allahumma kafaratan fi dunya bil akhirah wa ma'afiyatan li jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qablana wa rahmatan indana wa maghfiratan ba'dana. Allahumma harim alaina fi sakaratil maut wa jannatan minan nari wa 'inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhir jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal ma'ana ya Allah innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pada Bapak Isa telah menyampaikan doa untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rahmatnya kepada kita semua, terutama limpahan rahmat kesehatan. Baik pada ibu-ibu guru yang berbahagia pada hari ini, sebelum kami lanjutkan acara destinasi budaya positif, selanjutnya kata sambutan dari wakil kepala sekolah kepada ibu wakil kepala sekolah, Ibu Zulina SAG, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur dari Allah Subhanahu wa taala karena kita hari ini berkumpul untuk guru kita, yaitu guru penggerak Pak Isa untuk kegiatan mereka. Jadi kita di sini untuk memberikan motivasi kepada mereka, dan selawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk Bapak Ibu kita di sini untuk mendengarkan dan melihat nantinya Pak Isa yaitu sebagai guru penggerak akan menyampaikan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi hendaknya kita mendengarkan baik-baik, dan mudah-mudahan dengan cara ini kita juga akan menyusul untuk menjadi guru penggerak semuanya, yaitu terutama guru-guru yang semangat untuk menjadi guru penggerak untuk akan datang. Dan kita juga di sini bukan sebagai penonton juga, tetapi untuk mencari pengalaman dari teman kita yang sudah menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk menyelesaikan guru penggerak ini sampai di akhir nanti, sampai di ujungnya, dan akhirnya lulus menjadi guru penggerak. Tidak ada kendala satupun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Julina yang telah mewakili Kepala Sekolah SDN 04 Meral Barat. Semoga kekompakan kita oleh guru SD 04 Meral Barat senantiasa berjalan dengan baik dan tetap semangat. Baik ibu-ibu guru yang berbahagia, pada hari ini lanjut dengan acara intinya akan disampaikan oleh Bapak kami, yaitu Bapak Isa SPDFD, kepada Bapak calon guru penggerak angkatan 11. Disilakan. Terima kasih kepada Ibu Mariana yang sebagai pembawa acara yang membantu pada program saya hari ini untuk melancarkan sistem budaya positif. Dan saya juga terima kasih kepada rekan-rekan sejawat yang telah hadir dan sudi waktunya untuk hadir dalam program kami, yaitu mendukung tentang apa yang kami sampaikan hari ini, yaitu tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Alhamdulillah, saya juga terima kasih juga kepada yang bawakan kepala sekolah, kepada Ibu Julina yang telah hadir pada hari ini, yang membuka acara kami tadi, agar kami hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kami mohon doa restunya dari kakak jawab. Dan juga saya juga sebagai melanjutkan program ini, apa yang harus saya sampaikan dalam masalah budaya positif yang menaik di sekolah kita. Bapak, Ibu, dan rekan sejawat, inilah tampilan saya, yaitu di mana hari ini saya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Nah, inilah yang perlu kita pahami, rekan-rekan sejawat, di mana konsep inti budaya positif. Yang pertama, kita harus punya perubahan paradigma belajar. Mungkin rekan-rekan sudah memahami apa itu paradigma belajar, yaitu adalah pemikiran kita bagaimana untuk merubah hal ini yang corak-corak kita berdasarkan dulu. Nah, kita akan ubah bagaimana misi kita untuk menjadi anak kita. Ini poin yang pertama. Sementara poin yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah yang mendukung bagi kita bagaimana sebagai contoh
bagi anak-anak kita hari ini, kita sebagai orang guru mencontohi disiplin seperti contohnya kita datang waktu, waktu kita sebelum murid datang kita sudah ada menyambut anak murid datang, itu salah satu disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Saya rasa kakak Jawa sudah membuat dalam kebijakan nilai-nilai kebijakan di kelas. Yang keempat keyakinan kelas. Yang kelima kebutuhan dasar manusia. Yang keenam posisi kontrol manusia. Yang ketujuh adalah segitiga institusi. Inilah ketujuh kesimpulan ini akan kami bahas nanti satu persatu. Nih. Nah, kita mulai dengan perubahan paradigma belajar. Apa sih namanya paradigma belajar? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancangkan berdasarkan prinsip pembelajaran berdifferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori, psikologi, model untuk menentukan profil pelajar Pancasila. Nah, sini Bapak Kakak sejawat kita merancang pembelajaran berdifferensiasi, artinya kita beragam-ragam. Kita mengetahui gerakan anak-anak kita yang ada bertahap dalam satu kelas, ada yang tinggi, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Maka kita harus memberikan pembelajaran berdifferensiasi sehingga para peserta didik dapat sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini adalah gambaran dari disiplin positif. Yang pertama ada disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar disiplin, mengacu pada disiplin diri, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Nah, seperti awal tadi saya katakan adalah yang berhubungan dengan diri kita sendiri sebagai tenaga pendidik, sebagai kita ini dicontohi dan diteladani bagi siswa kita. Apabila kita tidak mencontohi disiplin positif, maka anak kita akan memiliki apa yang kita contohi. Yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini kakak sejawat memiliki motivasi intrinsik adalah dorongan kita dari dalam. Bagaimana kita membuat anak kita ini termotivasi, semangat belajar, semangat di sekolah. Inilah tujuan kita hari ini. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang yang telah kita pelajari di dalam program Pancasila. Yang pertama beriman, bertakwa dan akhlak mulia, berkemandikan tunggal ika, berkemandikan global, gotong royong, mandiri dan kreatif dan negara kritis. Sikap murid atau toleransi rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerja, sama, percaya diri, komitmen. Karena hidup dapat dipercayai, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendah orang lain, dan berikan yang terbaik dari dirinya. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan. Saya yakin rekan-rekan sejawat sudah mengamalkan nilai-nilai kebajikan, tapi kita belum sadar, kapan kita gunakan. Padahal kita sudah menggunakan nilai-nilai kebajikan ini. Contoh, kita selalu menampilkan profil pelajar Pancasila. Nah, disitulah kita menampakkan nilai-nilai kebajikan kita, bahwa kita sudah mengamalkan nilai-nilai kebajikan dalam budaya positif. Nah, yang berikutnya adalah pembentukan keyakinan kelas. Di mana artinya keyakinan kelas adalah satu, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang berinci dan konkret. Dua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Lanjut, keyakinan kelas lainnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan
kelas lewat kegiatan kurang pendapat. Yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas pada waktu ke waktu. Nah, dari keyakinan kelas kita beralih pada nilai-nilai kebajikan yang utama. Yang pertama kita tahu dasar. Yang pertama adalah religius. Kita sudah melaksanakan seperti pada hari Jumat, pada guru agama mereka mengadakan yasin, ada doa, ada kemudian ceramah. Nah, ini menunjukkan suatu religius. Yang kedua adalah menunjukkan sopan santun. Di mana contoh sopan santun kita terapkan ketika kita datang ke sekolah, anak-anak menyalami kita. Nah, itu merupakan salah satu sopan santun. Yang berikutnya adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini merupakan salah satu nilai kebajikan yang paling utama. Apa tanggung jawab itu? Nah, kita sebagai guru adalah bertanggung jawab apa yang kita emban hari ini sebagai pendidik. Yang keempat adalah mandiri. Yang kelima saling menghargai dan menghormati. Semua yang kelima-lima ini kita amalkan dan kita laksanakan di sekolah kita. Nah, ini merupakan juga salah satu contoh daripada budaya positif. Nah, ini bapak-bapak, ada 5 contoh yang akan tampilkan. Yang pertama adalah religius, anak-anak yang kita pilih melalui sholat. Yang kedua adalah merupakan contoh sopan santun ketika kita menunjukkan satu tiket harian, bagaimana kita menyambut anak itu kita jadikan tamu kita. Ya. Jadi kita tidak merasa kita ini guru, tapi kita merasa murid tamu kita, maka anak itu sopan santun. Apabila kita terapkan hal seperti ini, maka murid-murid akan menghargai kita dan mencontohi kita apa yang kita utamakan. Yang kedua adalah bertanggung jawab. Kita membawa salah satu anak didik untuk ke arah yang lebih baik untuk kebaikan kita, seperti didik kelas, didik lingkungan, kita bimbing. Itu salah satu contoh bertanggung jawab. Yang berikutnya adalah mandiri. Bagaimana anak bisa memberikan proses untuk mendemonstrasikan apa yang dipelajari dalam kelas. Ini salah satu contoh mandiri. Dan yang kelima adalah saling menghargai dan menghormati. Bagaimana dalam satu kegiatan yang telah kita kumpulkan, mereka tidak saling mengikut, tidak saling bertengkar, tapi kita saling menghargai satu dan lainnya. Ini adalah kelima-lima contoh daripada nilai-nilai kebajikan. Nah, daripada nilai-nilai juga nilai-nilai kebajikan di kelas. 1. Hadir tepat waktu. Siapakah hadir tepat waktu? Nah, kita beserta murid. Kita contoh hadir tepat waktu. Yang kedua, memberikan salam ketika masuk dalam ruangan. Nah, ini salah satu sikap, ya. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang keempat, bersikap sopan dan santun. Yang kelima, mengadakan tugas tepat waktu. Dan yang keenam, menjaga kebersihan kelas. Saya rasa ini 6 item ini sudah kita mulai, sudah kita lakukan dan sudah kita laksanakan, baik kita sendiri maupun mendidik anak-anak kita di kelas. Kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia mempunyai kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Di mana kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, jadi bahan praktik kita adalah anak manusia. Karena mereka mempunyai kebutuhan dasar manusia. Mereka butuh pendidikan, butuh kasih sayang, kemungkinan. Kenapa hari ini mereka yang sulit untuk belajar di sekolah mereka seperti malas, seperti bandel. Nah, ini dari sisi bukanlah kebutuhan dasar mereka. Mungkin di rumah mereka termasuk daripada keluarga-keluarga yang kurang daripada kasih sayang. Maka disinilah di sekolah ini dia akan mendapat kasih sayang dari seorang guru. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Semua orang tahu dalam bertahan hidup yang pertama adalah butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini salah satu adalah merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang kedua
kasih sayang dan rasa diterima. Rasa terima dipedulikan berbagai dan sama. Apabila kita mempedulikan kepada anak kita, memberikan dia kepada kasih sayang, otomatis anak ini akan menjadi baik, berubah menjadi otomatis pintar. Nah, kenapa anak ini butuh kasih sayang dari seorang guru? Kemungkinan di rumah mereka tidak diperhatikan oleh orang tuanya, orang tua sibuk bekerja, ibunya bekerja, bapaknya bekerja. Jadi anak tersebut butuh kasih sayang daripada sekolah. Itulah kita sebagai pendidik. Yang ketiga adalah penguasaan akan diri, ingin tahu, dianggap memimpin, berprestasi diakui dan didengar. Jadi kita sebagai guru juga harus mendengar, harus juga menghargai mereka. Apapun jawaban mereka kita hargai, kita anggap juga dia sebagai pemimpin, prestasi diakui atau didengar. Yang berikutnya keempat, kebebasan. Anak-anak kita diberikan kebebasan untuk memilih atas kemampuan mereka apa yang dia miliki. Pertama, sikap mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan dan arah diri. Inilah yang ada tertanam dalam diri anak didik kita. Yang berikutnya, yang kelima adalah kesenangan. Anak-anak kita tidak luput daripada kesenangan. Apa itu kesenangan? Adalah bermain, humor, dan tertawa. Kita sebagai guru tidak boleh tetap kalau itu. Kita anggap anak didik kita sebagai teman kita, mitra kita. Apabila kita bersikap seperti itu, otomatis anak itu akan sayang, akan senang datang ke sekolah dan selalu hadir tepat waktu. Inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita ini melalui 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kata sejawat namanya motivasi perilaku manusia. Di mana motivasi ini ada 2. Satu, motivasi intrinsik, yaitu dorongan dari dalam. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, berarti dorongan dari luar. Motivasi intrinsik adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan diri dari orang lain. Sementara motivasi intrinsik menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, inilah 2 motivasi yang terdapat dalam perilaku manusia, intrinsik dan ekstrinsik, dorongan dari dalam dan dorongan dari luar. Adapun jabaran daripada hal tersebut merupakan hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik. Spesifiknya adalah terencana dan sepakati murid tetap dibuat tindakan nyaman jika guru selalu menegur sikap murid. Restitusi atau proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kita selalu dalam tindakan ini Bapak Ibu, selalu di posisi menghukum, tidak menjadi restitusi. Proses apabila ada anak-anak yang terlambat hadir, tak ikut, tidak ikut upacara, kita selalu mengambil tindakan hukuman. Padahal kita tak tahu apa alasan mereka terlambat pada hari itu. Jadi kita sebagai guru tidak langsung menghukum, tapi kita sebagai guru mencari solusinya apa atau konsekuensinya. Nah, kita cari kenapa dia terlambat, apa sebabnya. Ini salah satu penyelesaian yang harus kita lakukan melalui restitusi nanti. 5 posisi kontrol. Saya rasa kakak sejawat juga sudah mengalami, meskipun kakak sejawat belum mengikuti program JKP, tapi sudah tahu apa itu posisi kontrol. Pertama, kita pernah mendengar namanya penghukum, di mana sifat kita selalu orang guru selalu menghukum. Apabila anak yang terlambat, tak siap PR, padahal kita tak mencari solusi, tahu-tahu kita menghukum. Nah, dan terjadi berantakan. Yang kedua, menjadi pemantau. Pemantau ini
adalah merupakan salah sifat kita. Yang ketiga adalah membuat rasa bersalah. Yang keempat adalah manajer. Yang kelima adalah kita bersifat sebagai teman. Lanjut. Nah, inilah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Saya mohon pada rekan untuk bantu membacanya. Baca adalah kasusnya, Bapak Ibu. Kasus. Ya, studi kasus. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini ya. Ketika kasusnya kayak kami seperti ini, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Apa tindakan kita? Kita langsung memberikan pada anak ini hormat bendera selama 1 jam. Nah, ini kita berada di posisi pembuku Bapak Ibu. Kita berada di posisi pembuku. Kita tidak ambil solusinya. Padahal apa yang terjadi pada anak itu tidak ada yang terlambat. Kedua, kita sebagai pembuat bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, ini guru di posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah bagi anak didik. Nah, masih yang sama Bapak Ibu. Tadi ada 5 posisi kontrol, ini yang ketiga. Kasusnya sama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu sekali ini. Saya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini. Nah, kalimat seperti ini Bapak Ibu, ini artinya kita berada di posisi teman. Kita memberikan anak itu tidak mengutuk, tapi kita berada di posisi teman. Nah, karena contoh dari pemantau yang keempat tadi, ini kalimatnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah kamu. Tahukah konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya, dikoperasi dan jangan ulangi lagi. Nah, ini adalah namanya kita sebagai guru merupakan sifat pemantau Bapak Ibu. Nah, lanjut. Nah, yang kelima, daripada posisi kontrol ini kasus yang sama adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, katakan jawab. Yang kelima inilah yang harus kita pakai dalam sikap kita sebagai guru pendidik. Kita bertindak sebagai manajer, tidak sebagai penghukum, tidak sebagai pemantau, tidak sebagai teman, tapi kita bertindak sebagai manajer. Sehingga anak-anak yang kita tegur tadi, mereka merasa tidak tertekan, tidak emosional, marah, sehingga mereka kita tak mau dengar cakap guru. Nah, ini kalau kita salah mengucapkan posisi kita sebagai guru, kadang-kadang kita ini mentang-mentang kita guru, kita lakukan aja. Anak yang salah kita hukum, kita tak tahu kita posisi mana. Apakah kita posisi hukum, posisi pemantau, teman? Tapi saya anjurkan sebaiknya kita sebagai tenaga pendidik berada di posisi manajer Bapak Ibu, bagaimana manajer ini mencari solusi agar anak itu menemukan solusinya sendiri. Nah, pertanyaannya, posisi kontrol manakah kita atau saya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Coba kita sama membacakan. Ini ada satu kalimat. Ini kalimat, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi manakah kita hari ini sebagai guru Bapak Ibu? Apakah kita sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer Bapak Ibu? Pemantau. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi mana kita hari ini? Pemantau. Nah, dia menunjukkan sikap kecewa kepada murid. Apabila murid melakukan satu kesalahan, dia kecewa. Apakah kita mesti manajer? Tidak Bapak Ibu. Ini bukan mesti manajer. Lanjut. Nah, berikutnya posisi kontrol manakah saya? Kalimatnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini seolah-olah kita berada di posisi hukum Bapak Ibu. Ketika anak melakukan kesalahan, kita mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya, seperti posisi hukum Bapak Ibu. Nah, kalau bisa kita hindarkan, kita tidak ada posisi hukum Bapak Ibu. Nah, masih hal yang sama.
menebak posisi manakah kita hari ini dengan kalimat apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini. Dan satu kalimat kita ketemu. Nah, ini kita berada di posisi sebagai manajer, Bapak Ibu. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, sinilah kita harus sebagai guru selalu menerapkan di posisi kontrol kita ini sebagai manajer terhadap siswa kita, Bapak Ibu. Nah, masih dalam hal yang sama, posisi kontrol manajer saya, dia bertanya, kalimatnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nah, kita tahu, jadi seorang guru atau ibu guru mengharap kepada anak didiknya melakukan yang terbaik untuk kita. Nah, kita di posisi aman, di posisi teman, mengajak atau menganggap anak itu sebagai rakan sejawat kita, ajak dia agar dia bisa membantu kita untuk kenyamanan kita sebagai pendidik. Lanjut. Nah, masih yang sama, kamu akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, posisi mana kita hari Bapak Ibu? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas Bapak Ibu. Nah, jadi kita di posisi mana? Pemantaulah kita, manajerkah kita, temankah kita, penghukumkah kita, Penghukum nih. atau pembuat masalahkah kita? Ketika kita mengatakan kamu tidak pernah mendapat nilai yang tidak mengerjakan tugas. Nah, bagaimana nih? Penghukum. Nah, ini mungkin kita termasuk sebagai posisi kontrol pendukung Bapak Ibu. Nah, kita hindarkan. Nah, inilah Bapak Ibu. Dari 5 posisi kontrol tadi, maka timbullah segitiga restitusi. Bagaimana yang akan kami tampilkan? Yang pertama dari segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah pada diri kita. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Inilah penyelesaian daripada segitiga restitusi dalam masalah 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini salah satu definisi daripada segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, yang pertama daripada segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Apa identitas? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Rencananya adalah 1. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. 3. Kamu berhak merasa begitu. Nah, inilah namanya menstabilkan identitas bagi anak didik kita. Tidak ada yang tak berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua ada masalah. Jadi setiap manusia berhak mendapat apapun yang dilakukan. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, yang mana penjabarannya adalah kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Yang kedua, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Bapak Ibu, selalu dalam kita bertanya pada anak didik kita. Kalau dia buat PR, kita bertanya apa alasannya. Nah, banyak yang disebutkan oleh anak-anak kita, alasannya seperti jadi idola, terlupa lah, dapat PR Bapak Ibu. Nah, ingat dalam tindakan inilah yang kita selalu harus mengambil sikap dalam 5 posisi kontrol tadi, agar kita dapat menjadi salah satu motivasi intrinsik bagi anak didik kita, yaitu dorongan dari dalam, agar yang jalankan tadi tak mau KPR, malas datang tepat waktu, maka dengan kita bersikap sebagai manajer, memberikan dorongan intrinsik atau dorongan dari dalam, maka mereka insya Allah akan menjadi siswa yang baik dan taat dan tepat waktu disiplinnya. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah.
Bapak. Yang terakhir rekan-rekan sejawat, menanyakan keyakinan kelas. Ya. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dan saya bilang tadi, kita sebagai guru adalah salah satu termasuk termotivasi intrinsik, dorongan pada diri kita. Apa jawabannya? Apa keyakinan kelas kita? Nilai A, nilai B apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas dan ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini rekan-rekan sejawat ya. Apa keyakinan kita? Saya yakin semua kelas yang kita ampu sudah memiliki keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas. Semua guru mempunyai kesepakatan kelas. Yang kedua adalah nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Seperti awal tadi, tepat datang, tepat waktu kita datang, ya, membuat tugas dengan cepat, itu adalah satu kesepakatan kelas. Seperti mengacungkan jari sebelum bertanya, ya, itu lanjut. Nah, mungkin yang terakhir kali ini kami dapat sampaikan paparan tentang budaya positif yang telah kami pahami dalam program CPP Guru Penggerak. Mudah-mudahan apa yang kami paparkan, ya silakan Ibu Dena. Terima kasih Bapak yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Di sini Bu, sedikit izin Bu, wakil kepala sekolah. Alhamdulillah yang sudah dipaparkan oleh Bapak CGP tadi sudah terbayang-bayang Bu ya untuk kita melaksanakan di dalam kelas. Nah di sini yang saya kurang paham Pak, saya minta untuk Bapak memberikan contoh budaya positif Bapak. Budaya positif yang dilakukan di luar sekolah dan juga budaya positif yang terterapkan di dalam kelas dan kehidupan sehari-hari kita. Baik, terima kasih pertanyaan saya pada hari ini agar bisa dijawab. Terima kasih pada rekan sejawat saya Ibu Mariana, yang mana Ibu tadi telah menanyakan tentang contoh budaya positif yang kita lakukan di sekolah sehingga membawa etiket baik kepada anak kita di luar sekolah. Salah satu tadi Ibu Mariana saya sedang mengampilkan 5 contoh. Ya. Yang pertama adalah religius. Religius itu adalah salah satu gambaran yang kita didik anak-anak kita ketika salat duha, ya, salat zuhur bersama, ya. Nah, ini salah satu contoh budaya yang positif, Bu Mariana. Sehingga kalau mereka telah terbiasa melakukan sholat duha, ya, pada waktu sekolah kita selama hari Senin sampai Sabtu mereka melakukan sholat duha, otomatis di luar pada hari libur seperti Sabtu mereka akan terbawa juga ke rumah. Ini salah satu contoh budaya positif yang kita lakukan di sekolah sehingga bermanfaat sekali bagi anak didik kita. Dan yang kedua, contoh-contoh banyak Bapak Ibu. Ketika kita mengajak anak didik kita pikir kelas atau pikir lingkungan, ya, kita membawa mereka menyapu, otomatis apabila melihat satu keindahan lingkungan sekolah kita bersih, maka mereka juga akan terlihat di rumah mereka. Seandainya sekolah rumahku ini bersih sepertinya kalau bukan. Nah, maka mereka juga akan membawa sikap di sekolah itu ke rumah. Melihat mereka dikerjakan di sekolah, menyapu, membuang sampah, mencabut rumput misalnya. Akhirnya mereka terbesit berpikir bagaimana kalau rumahnya sendiri dibuat seperti itu juga seperti sekolah. Nah, itu juga salah satu contoh budaya positif di Budayana. Mungkin itu saja Budayana apa yang ditanyakan saya bisa jawab. Ada pertanyaan lagi Ibu tentang budaya positif ini? Ada baru tentang budaya positif? Boleh Bu, boleh. Kalau sekalian Yang jawab. positif Bu, yang positif boleh. Tentang sekolah. Iya, Silakan. tentang anak kelas 1 Ya. menerapkan tata tertib. Ya. Bagaimana cara menerapkan tata tertib supaya anak itu bisa mengerjakan tata tertibnya itu dengan baik-baiknya, menyelesaikan tepat waktu. Sementara kita tahu kan satu ini tak bisa, belum bisa menulis, bisa membaca, kan? Tapi kita harus menerapkan sesuai dengan yang ada di peraturan Budaya positif. ayat yang positif. Gimana caranya? Oke,
Terima kasih Ibu Rahasia kami, Mbak Tia, ada senior kami ya. Pertanyaan beliau ini adalah sudah profesional yang kelas 1 ya, tetapi merupakan satu pertanyaan yang bagus bagi kami sebagai calon CGP. Bagaimana mau menetapkan atau menerapkan disiplin bagi anak kelas 1, sementara anak kelas 1 itu nggak bisa membaca, nggak bisa dibawa bermain, ya, sehingga itu terbentuk bagi anak didik di kelas 1. Terima kasih Ibu. Nah, saya berusaha menjawab Ibu senior kami. Baik, di kelas 1 memang tidak pandai membaca Bapak Ibu, ya. Tetapi anak kelas 1 ini identik dengan permainan. Kita ajaklah dia salah satu budaya antri. Di situ akan dapat contoh, misalnya sebelum masuk kelas kan kita kan berbaris tuh, berbaris. Otomatis anak bisa kita arahkan berbaris rapi, ya, laki sama laki, perempuan sama perempuan, ya. Sehingga ketika dia masuk antri ini, ibu antri salam, salah satu contoh ibu itu mengarahkan terjadi ibu, dengan berbaris tadi dia sekolah, kita berbaris masuk kelas. Kita menunggu mereka masuk. Nah, itu salah satu yang penting untuk anak rendah Bapak Ibu. Apabila di kelas 1 mereka tak bisa baca. Dengan sikap itulah kita saya seorang guru. Kenapa hari ini guru-guru kelas 1 banyak ibu? Karena ibu-ibu memiliki rasa sayang paling besar terhadap anak-anak ini. Kenapa tidak ada yang laki-laki? Karena rasanya tidak sesuai, ya. Maka itu dari awal mereka membahaskan anak masuk salam satu-satu sehingga dulu kelas. Bukan briefing di sekolah, ajak menyanyi, sebenarnya anak-anak terus perlunya menyanyi, ya. Entah apa yang lagunya nyanyikan sehingga mereka yakin, duduk tenang, semangat. Nah, itu salah satu arah positif itu. Nah, dengan ini memang mereka tak pandai membaca, tapi dengan ibu melakukan lagu, mereka yakin. Kita seperti lagu Balon ada 5, contoh, mereka akan bersama-sama positif, bersama-sama bersemangat menyanyikan. Nah, itu akan selalu terangkul ibu, menjadi suatu arah positif bagi mereka, dan mereka tidak akan selalu mengganggu orang lain. Mereka konsentrasi menyanyian tersebut. Nah, itu salah satu pendapat kami dalam menjelaskan dan untuk menerapkan pada anak kelas 1 ibu, ya. Itulah cara bagi anak kelas 1 yang belum membaca. Kita yang banyak berbuat pada mereka, Bu. Banyak dia bermain, ya. Dan kenapa? Karena anak kelas 1 sangat-sangat butuh kesetiaan seorang guru. Maka itu tadi saya katakan, guru kelas 1 itu pasti ibu perempuan yang benar-benar memiliki jiwa keibuan. Nah, Bapak Ibu, itulah salah satu contoh budaya positif. Mungkin saja Ibu yang sama saya jelaskan tentang budaya positif. Nah, Ibu, apakah ada yang lain lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri paparan saya ini. Sebelum saya mengakhiri, saya ucapkan terima kasih waktunya kepada rekan-rekan sejawat membantu dalam program kami yang telah kami tampilkan ini. Mudah-mudahan saya doakan rekan-rekan sejawat yang belum sempat untuk ikut CGP, kesempatan ke depan mengikut, dan itu akan banyak kita menimba ilmu tentang gimana perbaikan konsep diri kita sebagai guru Bapak Ibu. Yang tak tahu sudah kita menjadi tahu. Contoh saya ini, saya tak pandai seperti ini Bapak Ibu, tapi dengan CGP insya Allah sudah berani memegang fokus, berani memegang mengingat diri lama, kemudian membuat PowerPoint seperti ini. Ini saya dapatkan melalui CGP Bapak Ibu. Kenapa? Karena setelah ini kita berani mengubah diri kita, berani mengubah mindset kita, berpikir, website kita, supaya kita ke depan sebagai guru adalah untuk generasi penerus dicontohi oleh anak-anak kita. Maka saya motivasikan pada rekan-rekan yang belum ikut CGP, segerakanlah, ya, daftarkan diri, tambahkan wawasan, jadilah kita sebagai guru penggerak semuanya. Mudah-mudahan generasi bangsa Indonesia terjamin dalam kualitas pendidikan yang diharapkan oleh Menteri Kebudayaan, Menteri Pendidikan. Mungkin saja dapat kepada saya, terlebih kurang saya mohon maaf. Saya dari Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada CDP kita Angkatan 11 Bapak Isa SPDS. Tetap semangat ya Ibu. Luar biasa ya. Baik, saya sebagai pembawa acara di sini ingin juga mengakhiri dan terima kasih buat waktunya pada hari ini Ibu-ibu. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala
kecil. Sambung lagi Halo,